tugas AIJ Isti Korina Dani Samalihatul. Load balancing. Definisi load balancing. Load balancing secara umum diartikan sebagai teknik pembagian beban secara seimbang. Dalam jaringan komputer, proses distribusi beban kepada sebuah layanan yang ada pada server atau perangkat jaringan ketika terdapat permintaan dari pengguna disebut load balancing. Load balancing juga dapat diartikan sebagai metode untuk mendistribusikan beban pekerja pada dua atau bahkan lebih suatu koneksi jaringan secara seimbang agar pekerja dapat bekerja secara optimal dan tidak overload kelebihan beban pada salah satu jalur koneksi. Yang selanjutnya adalah manfaat load balancing. Yang A, meningkatkan waktu respon. Hal ini dikarenakan beban lalu lintas web saling berbagi dua server atau lebih sehingga masing-masing akan berjalan lebih cepat. Yang kedua, menjamin reliabilitas layanan. Jaminan akan reliabilitas layanan oleh load balancing memungkinkan pengguna dapat melakukan pekerjaan dengan lancar. Yang ketiga, meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan sehingga jika jaringan komputer mati, maka layanan terhadap pengguna tetap berjalan. Yang keempat, redundansi. Dengan load balancing akan mewarisi sedikit redundansi. Cara kerja load balancing. Ketika load balancing menerima permintaan layanan dari pengguna website, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke server utama. Load balancer akan menentukan server mana yang memiliki load lebih rendah dan respon lebih cepat, bahkan bisa menghentikan akses ke server yang sedang mengalami masalah atau kelebihan beban sehingga mengalami down. Yang selanjutnya adalah jenis load balancing. Yang pertama, load balancer software. Load balancer software adalah software load balancer yang bekerja di sebuah PC atau server. Diperlukan instalasi dan konfigurasi aplikasi untuk dapat menjelaskan fungsi load balancing software. Perform proses load balancing dipengaruhi oleh dua hal, yaitu perangkat komputer yang digunakan dan kemampuan software itu sendiri. Yang kedua adalah load balancing hardware. Load balancing hardware adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menjalankan sistem load balancing. Load balancing yang berjalan pada perangkat tersebut sudah disiapkan dari pabrik dan siap digunakan. Yang ketiga, load balancing menggunakan perpaduan hardware dan software. Kombinasi load balancing hardware dengan load balancing software yaitu dengan mengoptimalkan load balancer hardware dengan isi dalam platform berbasis Linux atau BSD. Kombinasi keduanya menggunakan konfigurasi yang biasanya digunakan untuk menjalankan software utama load balancing. Fleksibilitas yang tinggi bisa didapatkan mulai dari menggunakan hardware berteknologi tinggi sampai dengan menggunakan sistem dengan path tertentu. Yang selanjutnya, fitur load balancing. Yang pertama, aktivitas berdasarkan prioritas. Di saat beban jaringan sedang memuncak, server dapat membagi aktivitas berdasarkan prioritas. Yang kedua, content filtering. Load balancing yang dapat melakukan perubahan lalu lintas jaringan. Yang ketiga, TCP proofing. Load balancing dapat membuat respon booter dari server yang memungkinkan tugas akses lebih cepat. Yang keempat, asymmetric load ratio dapat dibuat dengan menentukan koneksi yang menjadi pilihan utama yang dianggap baik backbone-nya. Yang selanjutnya, HTTP caching. Load balancing dapat menyimpan konten yang statis sehingga permintaan dapat ditangani tanpa melakukan koneksi ke web. 6. HTTP security. Load balancing dapat berfungsi sebagai keamanan untuk HTTP. 7. Priority queuing. Fitur untuk meningkatkan tingkat prioritas pengirim paket pada lalu lintas jaringan. 8. Kompresi HTTP. Load balancing memungkinkan data untuk bisa mentransfer objek HTTP dengan menggunakan utilitas kompresi gzip. 9. Proteksi dan serangan DDoS. Fitur ini seperti CAN, cookies, dan delete binding. 10. Spam filtering. Load balancing memiliki spam filtering yang bisa disebut penyaring spam. Selanjutnya adalah algoritma load balancing. Yang pertama, round robin. Algoritma ini memproses arterian yang digunakan oleh perangkat load balancing. Beban kerja dibagi dengan cara bergiliran dan berurutan dari satu virtual ke virtual server lainnya sehingga membentuk perputaran. Proses akan mendapatkan jatah sebesar waktu kuantum. Waktu kuantum merupakan batas perolehan waktu yang diperolehkan dalam proses yang sedang berjalan dalam sebuah sistem atau jatah waktu yang digunakan dalam memproses data arterian.
B. Fastest. Algoritma fastest melakukan pembagian beban dengan mengutamakan server-server yang memiliki respon yang paling cepat. C. Less connection. Algoritma less connection melakukan pembagian beban berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh sebuah server. D. Ratio. Parameter yang diberikan untuk masing-masing server yang akan dimasukkan ke dalam sistem load balancing. Hal ini yang disebut dengan ratio. E. Threshold. Menurut algoritma threshold, proses ditugaskan segera setelah penciptaan ke host. Host untuk proses baru dipilih secara lokal tanpa mengirim pesan jarak jauh.